Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen mata kuliah Morfologi Tumbuhan, Ibu Dr. Tri Wahyu Agustina MPD, beserta asisten praktikum Teh Justina Amalia, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan diskusi pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Nurul Kamilah beserta rekan-rekan saya yaitu Isma Nuria Rahmani, Muhammad Ihsan Putra, dan juga Nahdiah Nur Faridah. Baik, kali ini kami akan menyampaikan hasil resume jurnal ilmiah internasional kami yang ditulis oleh Christina Samiri pada tahun 2019 yang berjudul Plant Morphology Updated Advanced Discipline in Modern Plant Science, atau dalam Indonesianya yaitu berarti morfologi tumbuhan, disiplin kuno atau lanjutan dalam ilmu tumbuhan modern. Dalam artikel jurnal ini terdiri dari 6 bagian, yang diantaranya pertama ada latar belakang permasalahan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, selanjutnya kita bahas bagian pertama dan kedua, yaitu latar belakang permasalahan dan juga tujuan yang akan disampaikan oleh rekan saya Isma Nuria Rahmani. Yang pertama ada latar belakang permasalahan. Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya studi molekuler dan studi tentang bentuk tumbuhan telah mengalami penurunan minat yang stabil, dan penelitian tentang topik ini seringkali diabaikan dan diremehkan. Meskipun demikian, morfologi komparatif sebagai disiplin integratif masih memegang peran penting dalam ilmu pengetahuan modern, tetap secara fundamental relevan dengan hampir semua bidang biologi tanaman. Meskipun kesadaran dan kepekaan masyarakat meningkat tentang pengetahuan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem sebagai hal penting bagi konservasi alam yang menjadi sandaran kesehatan dan kesejahteraan manusia secara fundamental, studi dalam taksonomi klasik berbasis morfologi semakin terpinggirkan dan dianggap kurang signifikan dibandingkan dengan yang lain. Hal ini menyebabkan penurunan perhatian yang progresif baik di lembaga penelitian maupun alokasi dana. Dan saat ini, sebagian besar ilmuwan dan mahasiswa akademis menganggap morfologi tumbuhan hanya sebagai bidang penelitian klasik dan sebagian besar sudah ketinggalan zaman. Namun begitu, sebagai suatu disiplin ilmu, morfologi tumbuhan dapat dimaksudkan baik dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, morfologi tumbuhan merupakan ilmu tentang bentuk-bentuk luar dan hubungannya yang diekspresikan di seluruh tumbuhan hingga ke tingkat organisasinya. Sedangkan dalam arti luas, morfologi tumbuhan merupakan mencangkup bentuk dan struktur pada setiap tingkatan organisasi. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami perbedaan disiplin ilmu morfologi tradisional dengan modern, dan yang kedua, memahami keterkaitan antara disiplin ilmu morfologi tumbuhan dengan disiplin ilmu biologi lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai metode dan hasil akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Ihsan Putra. Pada bagian metode terbagi menjadi 4. Yang pertama metode makromorfologi studi, yang kedua metode mikromorfologi, yang ketiga metode studi anatomi daun, dan yang keempat metode analisis statistik. Pada bagian hasil, masalah morfologi deskriptif dan taksonomi, studi perbandingan struktur tumbuhan baik pada tingkat makro maupun mikromorfologi selalu menjadi tulang punggung sistematika tumbuhan. Terdapat banyak tinjauan yang meringkas peran utama aspek struktural dalam botani sistematis pada tingkat taksonomi yang berbeda, di mana morfologi komparatif nampaknya masih diperlukan dan membantu dan kunci penentuan yang andal berdasarkan karakter morfologi terus menjadi sumber informasi utama untuk identifikasi spesies. Wawasan dari mikromorfologi komparatif. Mikromorfologi tanaman adalah studi tentang detail fitur eksternal yang lebih halus berdasarkan analisis tingkat mikrodaun, serbuk sari, biji, kelopak, dan organ tanaman lainnya, keragaman tumbuhan. Ekorfologi dan sistem adaptif.
Pengetahuan kita saat ini tentang keanekaragaman hayati, strategi adaptif, dan fungsi ekosistem sebagian besar didasarkan pada morfologi komparatif deskriptif yang memungkinkan pemahaman kita tentang plastisitas, fenotipik tanaman, dan peran biologis dan ekologi terkait. Pengamatan, deskripsi, dan dokumentasi variasi plastisitas di antara dan di dalam populasi memungkinkan untuk menemukan penjelasan adaptif untuk bentuk tertentu dan memahami konsekuensi ekologi dan evolusi dari keanekaragamannya. Selanjutnya mengenai pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nahliah Nurfaridah. Pembahasan. Secara tradisional, studi tentang morfologi tumbuhan berawal dari sejarah botani, sejak pengenalan istilah yang dimaksudkan sebagai disiplin ilmiah. Morfologi tumbuhan modern telah dihasilkan dari sejarah yang penting. Selain itu, ia telah berubah secara dinamis dari waktu ke waktu dan meningkatkan pendekatan teoritis dan analitisnya yang merangkul teknologi dan alat baru, tanpa mengabaikan metode tradisional. Untuk mengubah budaya ilmiah saat ini menuju pengakuan yang lebih baik dan evaluasi akademik, penelitian morfologi tumbuhan sebagai tulang punggung dari banyak bidang lain biologi tanaman dan biosains terapan. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi dari hasil resume jurnal ini terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu hasil dari penelitian berbasis morfologi sering dikutip dengan buruk di jurnal peringkat atas, mungkin karena banyak penulis cenderung mengutip makalah yang mendukung perlakuan taksonomi atau ulasan dengan data molekuler daripada makalah yang hanya berdasarkan taksonomi klasik. Yang kedua yaitu rendahnya jumlah spesialis untuk kelompok terbatas tertentu selanjutnya berkontribusi untuk mengurangi kemungkinan makalah morfologi tumbuhan menjadi sangat dikutip. Hal ini secara progresif menyebabkan penurunan morfologi dan ahli taksonomi di seluruh dunia secara umum. Dan yang ketiga yaitu dengan demikian, sekarang saatnya untuk mengevaluasi kembali kontribusi morfologi tumbuhan dan morfologi tumbuhan kontemporer di tingkat penelitian botani dan evolusioner modern untuk menghindari hilangnya keahlian dasar yang sangat luas dan mendukung keterlibatan siswa dan peneliti muda, terutama melalui pendekatan modern dan alat-alat teknis tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.